Oke, selamat malam sahabat screening saham. Ketemu lagi bersama saya Idris Elkan Afandi. Sudah beberapa hari saya absen ya untuk membuat konten. Untuk itu ada malam hari ini melihat ya IHSG kita masih turun, saham-saham terbaik kita juga masih turun. Kita tambah ilmu saja hari ini tetap mengenali anak, mengenali siklus saham ya, mengenali siklus saham. Dan kita juga melihat fungsi dari moving average ya, seperti itu. Kebetulan hari ini sahabat screening mendapat pertanyaan ya untuk saham besok ya. Oke, langsung saja kita buka chartnya atau ilmunya dulu ya, ilmunya dulu di sini. 4 siklus pasar saham ini harus dipahami juga bahwa fasenya akumulasi ya. Yang kedua, fasenya markup, kemudian sideways atas itu distribusi, kemudian markdown. Ciri-cirinya seperti apa? Ini akumulasi harga konsolidasi bolak-balik di MA. Jadi MA yang kami maksud ini biasanya MA 10-20 ya. 10-20 tidak tembus 50 ya. Jadi 10, 20, 50 ini kunci. Kalau masih bolak-balik artinya masih dalam fase akumulasi. Kemudian markup. Markup ini harganya naik tentu di atas MA. Ini MA kita tambah MA-nya. Jadi MA 10, 20, 50 sampai 100 sudah tembus ya. Strateginya buy on breakout saja ya. Langsung buy on breakout. Kemudian distribusi ini harganya terkonsolidasi artinya sideways ya. Bolak-balik di MA juga dia. Bolak-balik nanti di MA juga. Kemudian strateginya rank trading ya. Ini belum paham juga saya. Kemudian markdown. Yang jelas kalau markdown itu harga turun di bawah MA. Jadi di sini kita mengenali ciri-cirinya terutama di MA ya, moving average perdagangan ya. Kita bisa mencatatnya per 10 hari perdagangan, 20 hari perdagangan, 50 hari perdagangan, sampai 100 hari perdagangan. Oke. Seperti itu untuk ilmunya kita sudah kenali cirinya akumulasi, markup, distribusi, dan markdown. Oke, untuk saham pertama, sahabat request itu adalah saham Resource Asia Pasifik ya, di mana saham ini sudah naik ya 200% ya dari bulan Januari 2024. Kalau kita melihat ya, langsung aja kita lihat di sini yang dimaksud dengan sideways akumulasi ya, dia bolak-balik MA. MA yang dimaksud 10-20 ya. 10-20 ini saya buat 10-20 kemudian 50-100. Jadi kalau dilihat memang siklusnya di bawah MA 50 dan 100 itu ciri dia down ya, downtrend. Kemudian bolak-balik MA 10 dan 20. Tapi cirinya di bawah MA 50 itu markdown. Kemudian saham itu sempat menyentuh MA 50 ya, tetapi belum ada tren dia mau markup. Artinya fase ini ya sangat panjang sekali ya.
Jadi Bapak Ibu yang di rumah cukup perhatikan beberapa saham yang menarik. Jadi tetap fokus, terutama dilihat juga saham berfundamental ya. Artinya Bapak Ibu punya pengaman fundamental dalam arti setidaknya ada uang tunggu. Belinya juga di fase ini ya, stake 1 ya, di fasenya akumulasi ya. Memang agak lama, nunggunya memang agak lama. Tetapi yakin saja karena saham ini big money tidak akan berhenti karena pekerjaan mereka adalah trading ya. Coba aja lihat mana ada perdagangan yang sepi. Kalaupun mereka benar-benar mau investing, habis beli ketika IPO nggak akan dijual lagi. Akan menunggu hasilnya yaitu pembagian dividen. Tapi tidak, mereka menjual mendapatkan capital gain-nya. Untuk itu kita juga sebagai retail punya harus strategi. Memang yang paling bagus adalah pembelian ketika markup. Kita nggak lama nunggu. Dan juga kita juga harus menetapkan target ya. Karena saya rasa tidak ada lagi saham yang selalu naik ya. Karena siklus ini berlaku. Akumulasi, markup, distribusi, markdown. Cuma dia rentangnya jangka pendek atau jangka panjang seperti itu. Untuk itu dilihat juga perdagangan harian, mingguan, ya, dan bulanan seperti itu. Oke, lanjut lagi, sahabat screening sudah menanya, PESAP ini bagaimana? PESAP ini ciri markup ya, tepat sekali ya ciri markup. MA ini ya, masuknya akumulasi itu ketika bolak-balik MA 10, 20, 50, 100 berada pada satu garis. Ini masanya akumulasi. Berikutnya breakout. Ini ciri ditandai dengan pertama volume meningkat ya. Volume perdagangan itu penting. Kalau volumenya kecil, masih sideways tadi, itu akumulasi. Sekarang ada breakout, volume meningkat. Nah, ini petanda. Berikutnya, ini juga salah satu faktor penentu, asing ya. Asing ternyata belum masuk pada fase ini. Jadi seperti itu. Ini jelas bahwa MA 100, MA 50, MA 20, 10 ini harga sahamnya di atas ya. Mulai. Kemudian apa lagi? Kemudian apa lagi? Terjadi markup yang cukup tinggi sudah menyentuh sekitar 20% ya. Kalau dia harga 88 ke 200%-an ya. Ke 209. Kemudian masuk lagi ke zona distribusinya. Kemudian melakukan markup lagi ya. Sekali lagi. Nah, dan seperti itu. Dan breakout lagi ya. Breakout lagi. Baru kita melihat hasilnya sampai menyentuh di harga 400. Jadi gini ya Bapak Ibu. Sekarang kalau kita lihat di sini ya. MA 10, MA 20 bolak-balik. Ini MA yang dekat. Bahkan MA 50 sudah bolak-balik. Nah, pertanda apa ini? Walaupun ya pada fase ini masih di atas MA 100. Kita lihat juga lagi teorinya. Distribusi itu
bolak-balik di MA. Ini udah masuk kategorinya MA 10, MA 20, MA 50 sudah bolak-balik ya. Ya, harga konsolidasi naik turun, sideways atas. Jadi, Bapak Ibu, ya, seandainya nanti harga saham eh, breakdown ya, maka ini menjadi fase dari markdown. Namun, ya, namun kita coba lagi buka. Jika nanti harga MA 100 menjadi bolak-balik ya, menjadi bolak-balik lagi ya, MA 100 tidak juga dijebol ya, MA 100, tapi ini kan MA 50 sudah. Kalau dia MA 100 masih terkonsolidasi di sini, bisa jadi ini menjadi stake satunya. Kalau dia berhasil breakout kembali. Jadi seperti itu. Tetapi yang jelas kesimpulannya adalah menurut saya ini sudah fase fase distribusi. Saya keluar ini ya. Waduh, saya lupa nih sandi saya ini. Waduh, nggak bisa dibuka lagi ya. Hmm. Oke, nanti akan saya buka ya. Saya lupa di HP saya. Jadi seperti itu di PESAP ini. Kalau AI bagaimana? AI ini AI-nya ya. Jadi begini, AI masih mempertahankan posisi terakhirnya buy ya di PESAP. Ini hanya studi kasus ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menganalisis saham-saham menarik lainnya seperti itu ya. Nanti digunakan aja indikator-indikator di stock bid-nya ya seperti itu. Ini kalau saya menggunakan indikator AI ya, AI-nya Lorentzian Classification otomatis ya. Jadi untuk yang otomatis ya seperti ini memang mesti sabar juga untuk perdagangan harian. Namun untuk trading kami menggunakan perdagangan per 2 jam. Namun kalau trading ini nggak boleh ditinggal ya. Kalau sibuk kerja nggak cocok ya. Karena ini udah fase sideways atas tadi. Berdasarkan teorinya sideways atas ini pada masa distribusi. Kebetulan ya, benang sudah beberapa kali ini ditahan di harga 300. Ini menjadi support kuatnya. Namun ya, ini menjadi penentu. Apakah breakdown atau terangkat lagi? Memang pada fase ini adalah disarankan untuk membeli. Tetapi harus siap juga dengan pembatasan resikonya. Ya, seperti itu. Jadi jika jebol di harga 300 ya, Bapak Ibu harus merelakan saham ini atau dalam fasenya dalam keuntungan atau kerugian ya. Karena ini sudah di ambang batas ya. Beberapa kali memang ditahan di harga 300. Jadi bisa jadi perdagangan besok akan
mulai kembali ke arah atas, melanjutkan zona sideways-nya dengan resistennya 322, mendapatkan 22 poin ya. 22 poin itu sekitar 5 5 5 sampai 7%-an ya. Kalau bertahan di pesap mau ambil ini buy on support-nya ya, seperti itu. Namun yang perlu diperhatikan, hati-hati kalau dia breakdown. Karena apa? Kalau breakdown ini sudah di fase ketiga. Kalau dilihat dari MA-nya memang sudah bolak-balik MA. MA 10, MA 20, MA 50 sudah bolak-balik. Kalau dia jebol atau breakdown MA 100, artinya sudah masuk ke stake 4. Jadi seperti itu. Memang ya waktunya agak panjang ya. Untuk itu yang baru berinvestasi boleh kiranya mencari saham-saham yang masih berada di stake 1 ya. Saham apa itu? Nih ya, contoh ya, contoh. Kami mau analisis tapi MA-nya nggak bisa saya buka, stop bid saya. Disclaimer ya, saya sebutkan sahamnya MAPI ya. Kalau kita lihat perdagangan per harian ya. Kita lihat dulu. Oh, MAPI ke bukan ya. Oh, MAPI sudah lewat ya, ini stake satunya. Eh, Saham apa yang lagi di stake 1 ya? Sideways panjang. Kalau PGO belum ya. Dia setidaknya akan membentuk, ini masih fase turun walaupun sudah murah. Sideways bawah ya. Ingat cirinya tadi, kalau dia di bawah, bolak-balik MA 10, MA 20, itu artinya akumulasi. Itu aja. Ya, ditunggu aja ya saham-saham akumulasinya. Ini saya nggak dapat bayangan karena stok bid saya terkeluar, saya lupa passwordnya ya. Oke, mungkin demikian dulu ya, sahabat screening. Mudah-mudahan puas belajar hari ini. Kita memanfaatkan fase dari siklus saham ya. Yang menarik hari ini di BBRI, menarik di BBRI ya. eh Berada di support, kemudian dalam minggu depan membagikan dividen interim ya, cukup besar 3,5% untuk interimnya. Kalau memang dilihat ini udah patah tren, ini hanya siklus ya. Tetapi yang di sini siklus ini ya, siklus yang jangka pendeknya belum terbentuk. Makanya dia turun lagi nih. Karena sideways di bawah belum terlalu lama ya. Akumulasinya belum terlalu lama. Kalaupun nanti Bapak Ibu yang punya BBRI, kalaupun ada pantulan naik lagi ya, ini fase bisa jadi masih melanjutkan fase distribusi atau markdown-nya ya. Mudah-mudahan masih tertahan di support kuat ini ya, 4.100-nya. Jadi mau aman tunggu ya, 4.100. Tetapi bagi long term tidak ada masalah sebenarnya ya. BBRI tidak ada masalah untuk long term, untuk trading yang wait and see ya. Ini nggak ada contoh, karena contoh sideways akumulasi tidak ada ya. Ini pergerakannya naik aja ya, jangka waktu yang cukup lama. Yang sekarang baru turun. Setidaknya ini harusnya membentuk zona sideways dulu ya di bawah. Karena kalau harapannya langsung naik atas, bandar belum punya barang yang cukup banyak ya, seperti itu. Untuk pesap sebenarnya ya,
kenapa kami yakin fasenya distribusi? Karena yang punya barang itu AK ya awalnya. Sekarang AK sudah barangnya sudah sedikit. Ini nggak bisa saya tampilkan karena sudah keluar. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat secara bandarmologi broker mana yang masih punya barang. Tetapi kalau yang punya barang itu adalah retail, itu harapannya tipis ya Bapak Ibu. Harapannya tipis karena retail ini banyak orangnya untuk mengangkat harga kemungkinan kecil belum mampu, kecuali bandar-bandar institusi ya seperti itu. Mungkin itu aja untuk malam ini. Nanti besok malam saya akan lanjutkan pembahasannya. Saya Heri, selamat malam.